Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya, saya lupa itu. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Banyak orang yang meragukan program makan siang gratis Presiden Prabowo Subianto. Dulu saat kampanye pencalonan diri sebagai Capres dan Cawapres, program Prabowo Gibran ini banyak sekali penentangan, ketidaksetujuan, dan kesan menyepelekan program ini. Nah, teman-teman, kali ini Presiden Prabowo dengan tegas mengusir menteri yang tidak setuju dengan program makan siang gratis. Momen ini terjadi di sidang Kabinet Paripurna pertama pada Rabu 23 Oktober 2024. Nah, mari kita simak videonya. Saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan, segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Wah, apakah panas dingin tuh para menterinya? Dapat peringatan keras dari Bapak Prabowo ya. Iya, mungkin saja para menteri juga ada yang meragukan program ini ya teman-teman, sehingga program ini masih belum berjalan merata gitu kan. Jadi Bapak Prabowo juga mulai keluarkan taring-taringnya ya. Beliau juga tidak mau lah ya kalau di kabinetnya itu ada duri gitu kan, sehingga beliau memperingatkan para menterinya, bagi yang tidak setuju dengan program ini silakan keluar dari kabinet, seperti itu. Itu bentuk dari ketegasan Bapak Prabowo ya, karena program ini memang harus sudah mulai berjalan gitu kan. Nah, kita beralih ke pidato Presiden Prabowo yang sangat luar biasa menggelegar. Pidato ini disampaikan di hadapan Bapak Joko Widodo langsung dan diakhiri standing ovation dari para pejabat dan para tamu undangan. Berikut videonya. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat.
Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Nggak baca teks loh dia. Lancar sekali. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya, saya lupa itu. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Wow, standing ovation ya, semua tamu undangan dan para menteri di sini kasih apresiasi untuk Bapak Presiden Prabowo.
Pesan pidato yang sangat mendalam dan luar biasa sekali teman-teman. Bapak Prabowo adalah sosok anak bangsa yang tidak malu akui kekalahan saat bersaing dengan Bapak Joko Widodo ya. Tetapi kini mereka bersatu dalam satu visi dan satu misi untuk memajukan dan memakmurkan negeri ini ya. Begitulah hidup teman-teman, manusia selalu punya caranya sendiri gitu. Ada orang yang melawan musuhnya dengan cara merangkul dan akhirnya bersatu. Ada juga orang yang harus melalui kekalahan terlebih dahulu, baru dia menjadi seorang pemenang dan pemersatu. Nah mungkin sekian video kali ini, semoga saja ini programnya Presiden Bapak Prabowo Subianto ini segera berjalan merata ya teman-teman, tidak ada kendala apapun. Itu harapan kita semua. Dan Ujang ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di next video.